Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu Jemaat, saudara sekalian dimanapun Anda berada, para kekasih-kekasih Kristus. Ya, selamat pagi, selamat beribadah. Minta maaf ibadahnya agak terlambat karena saya sedang kurang sehat sebenarnya saudara. Tapi it's okay. Puji Tuhan sudah mulai recovery, sudah mulai pemulihan. Minggu lalu itu parah, makanya minggu lalu kita ibadah itu agak berbeda seperti itu. Dan puji Tuhan minggu ini saya bisa melayani walaupun nggak bisa lama-lama, tapi saya masih bisa melayani saudara sekalian. Ya, saudara, minggu ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Mari saudara share setiap link ibadah yang ini. Ya, saudara share ke setiap kerabat, setiap saudara, setiap teman dekat, setiap orang-orang yang saudara kasihi, orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Ya, saudara bisa share link ibadahnya. Baik. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, seperti biasanya, karena ini adalah awal bulan di minggu pertama, kebetulan tanggal 1, ya, dan saya percaya tidak ada satu yang kebetulan. Kita hari ini ada perjamuan kudus di akhir ibadah nanti. Jadi saudara silahkan persiapkan perjamuan kudus dari roti dan anggur atau yang menyerupai. Ya, haleluya. Mari kita buka, kita awali ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, naungan-Mu, anugerah-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami mau mulai ibadah ini, kami beribadah bukan supaya, tetapi kami beribadah karena kasih-Mu terlalu besar buat kami. Kasih-Mu nyata buat kami. Kasih-Mu ajaib, dahsyat, luar biasa dan sempurna. Tuhan Yesus, penuhi setiap kami, penuhi setiap tempat-tempat kami mengikuti ibadah ini. Ambil alih atas setiap kami pribadi lepas pribadi, ya Tuhan. Bapa, kami bersama dengan ini kami berdoa, segala kuasa kegelapan kami ikat dan patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami sepakat, kami ikat dan patahkan, kami hancurkan setiap kuasa-kuasa gelap, pencuri-pencuri dan singa yang mengganggu jalannya setiap roda kami. Bapa, kami berdoa, ambil alih atas kami semua, atas sinyalnya, karena kami pakai pada online saat ini. Kau berkati perangkat-perangkat, Engkau jamah, Engkau urapi ya Bapa. Urapi juga hamba-Mu yang melayani, ambil alih atas hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah ya Bapa. Karena pagi ini kami percaya, pagi ini adalah pagi mujizat. Pagi ini adalah pagi lawatan, pagi ini adalah pagi berkat. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Sembunyikan hamba di balik masa salib untuk tubuhku sungguh kuasa darah. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Oh, yang siap menerima hadirat Tuhan, yang siap menerima lawatan Tuhan, karena yang siap bernyanyi, bermazmur bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus sembah dia, saudara. Terus sembah dia, terus sembah dia, terus sembah dia. Oh, kata kami ya,
Hallelujah, 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 hallelujah. Engkau baik Tuhan, Kau teramat baik ya Yesus. Mari naikkan angkat suara bangga pujian ini dan katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya ketulusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, yes, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Yes. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kali-kali kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu, tiada Tuhan yang seperti-Mu, Yesus. Kaulah Ku yang setia.
kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali Engkau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Tuhan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah Aku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali Engkau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti. Katakan, di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah Aku yang setia. Segera tangan-tangan bareng-bareng, Bapa, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu, kami mau mendengarkan apa yang jadi isi hati-Mu, kami mau mendengarkan sabda-Mu ya Allah. Berbicaralah buat setiap kami, karena kami rindu, kami haus, kami lapar akan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang mendatangkan mujizat, mendatangkan lawatan, mendatangkan pembaruan buat setiap kami. Dan firman-Mu adalah segala-galanya buat kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Bapa, kembali urapi hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Ambil alih atas hamba-Mu ya Bapa. Ambil alih juga atas setiap kami yang mengikuti ibadah ini, mengikuti pemberitaan firman ini dimanapun kami berada. Dan jamah Tuhan ambil alih. Biar setiap firman yang
diberikan, bisa tertanam dalam hati kami. Yang siap diberkati dengan firman Tuhan, yang siap melakukan firman Tuhan, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, haleluya. Seperti saya katakan tadi di awal, saya sedang kurang baik, tapi puji Tuhan sudah makin baik. Jadi sudah seminggu lebih ya saudara, seminggu lebih saya sakit. Saudara bisa dengar dari suara saya, dan minggu lalu itu parah, dan puji nama Tuhan, hari ini saya bisa berdiri, bisa melayani saudara, walaupun nggak lama, kita nggak bisa ibadah seperti biasanya, karena kondisi kesehatan saya masih terus recovery, harus terus pemulihan. Ya, tapi puji nama Tuhan, kita masih bisa beribadah hari ini, dan puji Tuhan saya bersyukur sekali pagi ini saya diizinkan untuk melayani setiap saudara dalam pada perjamuan kudus ini. Haleluya. Dan sebelumnya saya mohon izin, saya mau ke belakang sebentar karena ada urusan sedikit, ada urusan belakang. Ya, saudara jangan kemana-mana, tetap stay, oke? Saya nggak nyampe 5 menit kok. Haleluya. Ya, setelah puji Tuhan, urusan belakangnya sudah selesai. Oke, mari fokus ya saudara. Buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai 32. Ya, Yoel pasalnya yang kedua, ayat 28 sampai 32. Nah, sekaligus saya mau sampaikan untuk Miracle Morning, ibadah Miracle Morning, untuk sementara diliburkan karena kondisi saya yang harus recovery dulu. Jadi nanti ketika benar-benar saya sudah kembali seperti sedia kala, kita akan mulai lagi Miracle Morning-nya. Haleluya. Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 32. Ya, saudara simak, fokus karena saya tidak bisa seperti biasanya ya dengan sangat lugas dan keras. Saya harus save energi. Ya. Saudara fokus ya. Saudara dengarkan firman Tuhan ini, terima firman Tuhan ini, dan jadikan ini sebagai rema. Yoel 2, ayat 28 sampai 32, firman Tuhan berbicara demikian.
Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, di darah dan api dan kumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang yang terlepas. Yang kedua kita baca Mika, ya. Mika pasal yang kedua ayat 12 sampai 13, cuma 2 ayat. Dengan sungguh-sungguh, sekali lagi saya mau katakan, dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan kau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah pandangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan. Selanjutnya lari ke Mika 6 sudah. Mereka akan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Puji nama Tuhan. Saudara, memasuki bulan Oktober ini Tuhan berikan rema bulan terobosan total. Kalau saudara bisa baca di thumbnail, ya, totally breakthrough, artinya terobosan total. Sama-sama bilang sama saya, terobosan total. Sekali lagi sama-sama bilang saya, terobosan total. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya menyiapkan semalam dan saya tanya sama Tuhan, apa yang jadi pesanmu, apa yang jadi remamu di bulan ini, yaitu bulan terobosan total. Saudara percaya, tangkap ini dan imani sungguh-sungguh bahwa sepanjang bulan ini akan ada terobosan demi terobosan demi terobosan demi terobosan dalam hidup saudara. Nah, yang saya mau kasih tahu, terobosan itu adalah apa sih? Terobosan itu adalah sesuatu yang menerobos. Artinya, ketika ada terobosan, itu ada satu masalah sebelumnya. Saudara mengerti ya? Terobosan gak akan pernah terjadi tanpa masalah. Terobosan gak akan pernah terjadi tanpa hambatan. Terobosan gak akan pernah terjadi begitu saja. Tapi di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah masalah, terobosan justru akan menerobos setiap masalah, menerobos setiap tembok penghalang, sampai menjadi pemenang buat kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yoel 2 pasalnya yang ke-32 berkata apa? Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Itu goalnya.
Artinya goal daripada total terobosan atau terobosan total adalah jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Akan ada terobosan-terobosan, saudara. Tangkap ini, tangkap ini. Akan ada terobosan demi terobosan dalam hidup saudara. Mungkin saudara selama ini mandek apapun itu, secara karir, secara keuangan, secara jabatan, secara iman, ya kan? Mungkin penginjilan saudara mandek, stagnan. Di bulan Oktober ini ada terobosan demi terobosan, demi terobosan, demi terobosan. Saudara akan lihat tahun 2023 Tuhan beri nama tahun kemuliaan Tuhan, dan benar akan terjadi. Saudara akan lihat, saudara akan lihat. Dan di akhir tahun nanti, karena bulan Desember sudah tinggal hitungan jari, di penghujung tahun nanti, saudara akan bilang, terima kasih Tuhan, 2023 adalah benar-benar tahun kemuliaan Tuhan, tahun nama Tuhan ditinggikan, tahun nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa bertobat. Haleluya. Mari saudara, di bulan terobosan total ini, saudara melanjutkan doa puasa yang belum terlibat doa puasa. Ayo kita doa puasa. Amin. Saya melihat ada orang-orang, saya merasakan saudara, ada orang-orang yang akan mengalami terobosan begitu luar biasa. Selama ini stagnan mungkin, mau maju susah. Tapi hari ini ada pengurapan Tuhan, ada terobosan dari Tuhan, ada promosi demi promosi dari Tuhan. Amin. Yes, haleluya. Hari-hari ini saudara akan melihat ada terobosan demi terobosan dalam penginjilan terutama. Bukan sebuah hal-hal baru, tapi saudara akan lihat ada hal-hal yang dihambat, yang diterjang begitu saja dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan manusia. Manusia manapun akan berkata ini kalau bukan Tuhan yang mungkin. Dan hal itu juga yang akan terjadi pada diri saudara, pada penginjilanmu, pada pelayananmu, pada karir, pada usaha pekerjaanmu. Haleluya. Dikatakan di dalam K2 ayat 12, dikatakan apa? Dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sembarangan saudara, bukan dengan asal-asalan, tapi apa? Dengan sungguh-sungguh. Aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub, dengan sungguh-sungguh. Aku akan mengumpulkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Saudara, saya mau kasih tahu, the end of the day, saudara akan melihat hari demi hari demi hari. Ini yang akan terjadi. Tuhan akan
membuat itu kayak jurang pemisah. Saya udah pernah katakan ini kan, tahun lalu atau kapan kalau nggak salah. Jadi nanti ini sudah dimulai, saudara. Mana kan buat jurang pemisah yang anak Tuhan dan yang bukan. Ada pembeda anak Tuhan dan yang bukan ini. Ya. Buat anak Tuhan akan ada terobosan demi terobosan. Janji-janji Tuhan dinyatakan, kemenangan demi kemenangan dinyatakan. Walaupun 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, dia nggak akan goyah, nggak akan ikut rebah. Ya. Jadi ada jurang pemisah yang Tuhan akan berikan buat anak-anak Tuhan yang benar-benar menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sama yang bukan anak Tuhan. Dunia makin hari makin galau, dunia makin hari makin kacau. Saudara, kalau kita nggak pegang Tuhan Yesus, kita nggak tahu lagi. Makanya ada orang-orang tuh yang kebingungan gitu, gelisah, gimana, pokoknya nggak tahu deh harus kemana. Tapi firman Tuhan katakan, nubuatan Nabi Yoel di hari-hari terakhir, barang siapa berseru pada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Amin. Haleluya. The end of the day, itu yang terjadi. Saudara, dunia akan bingung. Sana nggak masuk akal. Ada promosi demi promosi demi promosi buat anak-anak Tuhan. Melampaui segala akal. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, seperti yang saya tadi katakan, saya nggak bisa lama-lama melayani karena harus recovery. Saudara dengar sendiri suara saya seperti ini. Kita langsung pada poin yang kedua, saudara. Kunci mengalami terobosan total. Bagaimana agar setiap kita itu mengalami terobosan total? Yang pertama, sebelum saya bahas kunci-kuncinya, saya mau bilang sama saudara, ikut Tuhan bukan transaksi. Saya tekankan sekali lagi, ikut Tuhan bukan transaksi. Ikut Tuhan bukan jual beli. Siapa kita bayar harga sama Tuhan. Iya kan? Mau kita hidup aja dilayakkan sama Tuhan. Hari ini jangan salah dan berkata dengan sombong, karena itu kesombongan, saudara, sebetulnya. Saya bayar harga sama Tuhan. Saya bayar harga doa puasa. Saya bayar harga pujian penyembahan. Jangan sampai ada kata-kata gini, Pastor, saya sudah bayar harga. Saya pujian penyembahan tiap hari, tiap saat, 24 jam, sampai gak kerja, gak minum, gak mandi gitu. Ya kan? Saya sudah bayar harga doa puasa. Tapi kenapa terobosan gak terjadi? Saudara, sorry. Siapa kita mau bilang kita bayar harga? Yang ada Tuhan yang bayar kita.
Tuhan tebus lunas setiap kita dari maut. Dengan darahnya yang mahal. Dia adalah Allah itu sendiri. Turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Supaya Anda dan saya bisa diselamatkan. Nah, karena itu sebelum saya bahas kunci-kunci mengalami terobosan total, saya mau ngomong sama saudara, ini bukan transaksi. Ini bukan modal untuk saudara transaksi. Tuhan gak bisa disuap. Tuhan juga gak bisa dibayarkan. Apa yang kau punya, itu Tuhan punya. Tubuhmu pun punya Tuhan. Jadi hari ini ketika saudara mengembalikan persepuluhan ataupun memberikan persembahan, itu bukan saudara bayar harga, enggak. Ya, nanti kita akan bahas sekali waktu tentang persembahan dan persepuluhan ini, karena ini saya rasa penting sih buat saudara, walaupun saya nggak terpancang di situ, tapi supaya saudara mengerti ini kebenaran. Ya, karena hari-hari ini kacau gitu, dibuat kacau sama beberapa pengajaran yang nggak jelas, saudara, dan tidak alkitabiah, tidak bertanggung jawab. Saya akan paparkan ke saudara kunci mengalami terobosan total. Saya minum dulu saudara. Yang pertama, kunci mengalami terobosan total adalah menyerahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Menyerahkan diri itu gimana? Saudara masih ingat, iman adalah percaya disertai penyerahan diri secara total sama Tuhan. Sekali lagi, arti kata iman, percaya disertai, bukan cuma percaya disertai penyerahan diri secara total sama Tuhan. Itu iman. Sehingga bagaimana kita mengalami terobosan total? Yaitu dengan kita percaya yang disertai penyerahan diri secara total sama Tuhan. Penyerahan diri dan percaya, mempercayakan seluruh hidup kita, mempercayakan seluruh kehidupan kita, setiap masalah kita sama Tuhan. Saya mau kesaksian, saudara. Beberapa waktu ini kan saya sakit, ya. Dan tentunya saya nggak bisa kerja. Tapi saudara, saya belajar untuk berserah. Di ending kemarin, akhir bulan kemarin, ada satu peristiwa di mana saya terhimpit secara keuangan. Wah, bingung tuh saudara. Ada tagihan, ya kan? Harus dibayar. Gimana Tuhan? Lalu singkat cerita saudara, hari Jumat, kemarin hari Sabtu, hari Jumat malam itu saya bergumul hebat, dan saya belajar untuk berserah. Tuhan, ini udah di luar kemampuanku, aku serahkan sama Tuhan. Nah, singkat cerita, di hari Sabtunya ada satu hal yang saya sebut ini mujizat.
sesuatu dari mujizat dan pertolongan Tuhan. Nah, buat saya ini adalah pertolongan dari Tuhan. Amin. Ketika kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan, kita percaya sama Tuhan, disertai rasa penyerahan diri secara total. Ketika kita benar-benar percaya disertai rasa penyerahan diri itu, saudara akan lihat Tuhan bekerja dalam kehidupan. Ketika misalkan saudara ngadapin hal yang itu sudah di luar kekuatan saudara, jangan pikirkan terus. Belajar percaya sama Tuhan. Belajar menyerahkan semuanya sama Tuhan. Amin. Kekuatan kita terbatas. Ada batasnya. Ada waktunya. Amin. Jadi serahkan dirimu secara total. Makanya firman Tuhan katakan apa? Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang mengenal kamu. Percaya disertai rasa penyerahan diri secara total itu begitu penting dalam kehidupan kita. Hari-hari ini ada banyak orang anak-anak Tuhan juga mengalami, saudara, masalah-masalah yang, aduh ini jalan keluarnya gimana? Dan dengan kekuatan kita nggak bisa. Saudara, berapa kali saya mengalami hal tersebut, saudara. Udah kita kerja keras, kok nggak bisa. Tapi begitu kita berserah, ding, terobosan terjadi. Yes. Menyerahkan diri di hadapan Tuhan begitu penting dalam hidup ini. Menyerahkan diri artinya percaya disertai penyerahan diri secara total, atau dengan kata lain, iman kepada Tuhan Yesus. Dan siap, bukan hanya iman, tapi kita punya kesiapan hati untuk dipakai jadi alatnya. Artinya, ketika kita ngalamin terobosan, kita harus bersaksi. Seperti halnya kayak gini, saudara. Ketika kita berbisnis, gitu, sebuah produk, kita ngecap nih, wah produk ini begini, produk ini begitu. Lalu orang tanya, kamu pakai enggak? Apa yang kamu alami sendiri atas produk itu? Saya belum pakai. Ini cuma cerita orang dan deskripsi dari produk ini. Kira-kira orang tertarik? Enggak. Tapi kalau saudara menceritakan, saudara, aku ini ngalami loh, aku ini membuktikan sendiri. Nah, orang akan tertarik. Begitu juga, saudara. Ketika saudara mau dipakai sama Tuhan jadi alatnya, pasti Tuhan bekali dengan kesaksian demi kesaksian. Testimoni pasti ada. Saudara akan cerita sama orang dengan berapi-api, wah aku nih ngalami Tuhan Yesus, aku nih ngalami pertolongan Tuhan, aku nih ngalami terobosan dari Tuhan. Amin. Amin. Haleluya.
Jadi ketika saudara mau mengalami terobosan itu secara total, yang pertama serahkan diri di hadapan Tuhan Yesus dan siap dipakai. Jadi alatnya Tuhan. Yang pertama, yang kedua, bangun kehidupan doa yang erat dengan Tuhan. Doa adalah nafas orang percaya. Maafkan saudara, saya ulang lagi. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara nggak nafas, mungkin semenit, 2 menit, 3 menit, oke lah, taruh 5 menit nggak nafas masih kuat, ya. Tapi kalau saudara nggak nafas sehari, 24 jam itu saudara nggak nafas. 2 hari saudara nggak nafas, apa yang terjadi? Mati. Begitu juga dengan kehidupan doa. Ketika kita nggak mau bangun kehidupan doa yang erat sama Tuhan, kita bahkan sering lupa doa. Bangun pagi langsung kerja, langsung baca WhatsApp, langsung pegang ini, pegang itu, tanpa doa. Malam juga mau tidur, langsung tidur tanpa doa. Ada pergumulan, selesaikan sendiri tanpa doa. Soalnya orang yang kayak gini, kira-kira gimana? Mati rohnya. Dan bukan hanya mati rohnya, dia nggak akan ngalamin terobosan. Terobosan itu sebetulnya sudah tersedia. Tuhan sudah siapkan kok. Tapi ketika kita menjauh dari Tuhan, kita nggak nyerahin diri sama Tuhan. Jadi seolah-olah kayak gini. Ini udah tersedia, tapi kita nyari terus. Barang ini udah ada. Tapi karena kita malas berdoa, kita nggak bangun kehidupan doa yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Kita nggak nyerahin diri kita sama Tuhan, kita nggak mau dipakai jadi alatnya. Ini barang udah tersedia di sini, ini mutiaranya udah tersedia, berliannya udah tersedia, tapi kita masih muter nyari. Mana ya, kayak gitu saudara. Orang yang kehidupan doanya itu erat sama Tuhan, kuat kehidupan doanya, pasti dari mulutnya akan senantiasa memuji Tuhan. Dan orang yang kehidupan doanya itu kuat, kehidupan doanya itu erat sama Tuhan, dia nggak akan goyah ketika ada masalah. Dia nggak akan stres ketika ada masalah. Dia nggak akan gelisah ketika ada masalah. Ketika ada masalah, dia serahkan sama Tuhan. Amin. Hari-hari ini, mungkin kalau doamu mulai lemah, doamu mulai kendor, doamu mulai pudar, ayo kembali bangun hubungan doa, kembali bangun kehidupan doa yang erat, yang kuat sama Tuhan. Karena ketika kita nggak bangun kehidupan doa sama Tuhan, iblis menanti dan iblis tertawa. Wah, ini sasaran empuk. Tapi ketika kita bangun hubungan doa yang erat sama Tuhan, iblis nggak akan berani mendekat. Amin. Yang ketiga, bangun hubungan pribadi. Nah, kalau tadi doa, sekarang hubungan pribadi yang
intim dengan Tuhan. Hubungan pribadi itu seperti pujian tambahan. Lalu dalam doa juga kita nggak hanya minta didengar terus, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta itu, Tuhan, enggak gitu. Yang namanya kita punya hubungan pribadi sama Tuhan, pasti ada saat-saat di mana kita quality time. Betul? Kita kadang sama pasangan aja, saudara, kita perlu namanya quality time. Kita perlu namanya waktu kita berdua, waktu kita ngobrol, komunikasi. Begitu juga dengan Tuhan. Bangun kehidupan intim dengan Tuhan, hubungan yang intim, hubungan yang melekat, hubungan yang dekat, hubungan yang erat sama Tuhan. Ada komunikasi sama Tuhan. Kita nggak hanya minta didengar, tapi kita juga mendengar apa isi hati Tuhan. Amin. Yang keempat, bergerak maju. Jadi sesudah tiga itu, saudara, sesudah menyerahkan diri di hadapan Tuhan, siap dipakai jadi alatnya. Kedua, bangun kehidupan doa yang erat dan kuat sama Tuhan. Yang ketiga, bangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Yang keempat, kalau kita sudah lakukan 3 poin itu, bergerak maju. Apa, saudara? Bergerak maju. Ikuti tuntunan Tuhan. Amanat Agung nggak perintahkan kayak gini, berdiamlah di tempat, jadikanlah semua bangsa mengikut, nggak gitu. Pergilah, artinya kita disuruh apa? Bergerak maju. Pergi, arti pergi itu kita bergerak, kita jalan. Jalannya kita maju, bukan mundur, bukan kayak undur-undur. Artinya ketika kita mau mengalami terobosan secara total, bergerak maju, berani melangkah, tapi nggak melangkah ngawur, ikuti tuntunan Tuhan. Setiap perencanaan serahkan sama Tuhan, bangun kehidupan doa yang erat, bangun hubungan pribadi yang erat, maka Tuhan akan saudara untuk terus bergerak maju, melangkah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, saya mau tutup dengan satu ayat. Mari kita buka Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan katakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi, carilah dahulu. Artinya ini menjadi prioritas hidup kita, menjadi yang utama dari hidup kita, menjadi segala-galanya yang terpenting dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kerajaan Allah dan kebenarannya itu harus menjadi yang utama, yang terutama, yang prioritas dalam hidup kita. Sebelum kita melangkah, sebelum kita ngapain, sebelum kita melakukan perencanaan, sebelum kita bekerja, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Artinya sebelum kita melakukan apapun, kita serahkan diri dulu sama Tuhan. Percayakan hidup kita sama Tuhan. Percayakan langkah kita, hari esok kita sama Tuhan. Kita ngomong, Tuhan aku siap dipakai jadi saksimu, jadi alatmu. Kita bangun kehidupan doa yang kuat, yang erat sama Tuhan. Lalu kita bangun hubungan pribadi yang intim sama Tuhan. Kita bergerak maju mengikuti tuntunan Tuhan. Artinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita memuji nyembah Tuhan. Dan ketika kita dahulukan, kita prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita pentingkan Tuhan dulu. Maka garis bawah kata maka itu sifatnya dampak, bukan transaksi. Lain dengan kata supaya. Firman Tuhan nggak ngomong gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya supaya semuanya ditambahkan kepadamu. Enggak. Firman Tuhan katakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya segala sesuatunya, segala hal yang mustahil akan terjadi. Semua terobosan akan terjadi total. Baik terobosan keuangan, terobosan kesehatan, terobosan penginjilan, terobosan pekerjaan, terobosan usaha, semua akan terjadi. Itu adalah dampak, efek samping. Kayak kita minum obat, efek sampingnya apa? Ngantuk. Nah ini efek sampingnya. Ketika kita mencari, kita memprioritaskan Tuhan, jadikan Tuhan itu prioritas dalam hidup kita, maka dampaknya semuanya akan ditambah-tambahkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, apa yang kau taruh di hati hamba sudah kamu sampaikan. Firman-Mu yang menjadi penopang dan kekuatan dalam hidup kami. Roh Kudus yang terus meteraikan firman-Mu, agar firman-Mu dapat membangun setiap kami. Firman-Mu dapat menjadi pedoman buat kami, terang bagi jalan-jalan kami. Bapak, kalau sebentar kami mau masuk dalam perjamuan kudus, saudara silakan mulai siapkan perjamuan kudusnya. Saudara, Tuhan, kalau saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan berkati, Tuhan urapi, kuduskan, sucikan setiap kami, dan kami mengucap syukur buat kelayakan yang sudah Kau berikan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Bapa, kami mau belajar hidup kami, hidup yang berserah, dan kami mau belajar membangun kehidupan doa serta hubungan pribadi yang intim dengan-Mu. Dan kami mau bergerak maju tapi bukan bergerak ngawur, yang sesuai dengan tuntunan dan hikmat dari Tuhan. Kami mau libatkan Yesus dalam setiap perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Dia segala nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Saudara silakan ambil roti itu dan angkat tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, yakni malam waktu ia diserahkan, yang mengambil roti, yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab ketika kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Adakah kau percaya? Roti itu adalah tubuh Kristus, tubuh yang memerdekakan engkau, tubuh yang membangkitkan engkau di akhir zaman dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang terpecah bagimu. Adakah kau percaya? Tubuh itu akan membentengimu dan mengubahkan tubuh menjadi tubuh iman. Terima itu di dalam nama Yesus. Kalau sudah angkat cawan yang berisikan anggur itu, atau yang menyuruhnya di atas tanah kita, dan dengar firman Tuhan ini. Demikian sesudah makan, ia mengambil cawan itu dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab ketika kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Adakah saudara percaya bahwa itu adalah darah Kristus yang oleh bilur-bilur yang kau sudah disembuhkan, segala sakit penyakit sudah sembuh, dan darahnya berkuasa atas tubuhmu, darahnya akan mengubahkan hidupmu? Adakah saudara percaya itu darah Kristus yang mendatangkan terobosan, mendatangkan pemulihan, mendatangkan kesembuhan dalam hidup? Kalau saudara percaya, terima itu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami sudah bersatu dengan tubuh dan darahmu, dan tubuh dan darahmu sudah menyatu dalam tubuh dan darah kami. Kami mengucap syukur buat tubuh yang terpecah, buat darah yang tertumpah, Bapa. Kasih-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Melalui perjamuan kudus ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Saudara akan mulai lihat terobosan demi terobosan dalam hidup. Sepanjang minggu ini, start dari besok Senin, karena ini adalah hari Sabat, hari Minggu, hari yang harus saudara kuduskan, hari yang saudara harus sucikan, hari kenikmatan kata firman Tuhan. Mulai dari esok hari, saudara akan lihat terobosan demi terobosan terjadi dalam hidup. Saudara akan lihat pemulihan demi pemulihan itu terjadi dalam hidup. Oh yes. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang hari ini datang dengan letih lesu berbeban berat, mulai alami kelegaan saat ini. Mulai belajar berserah sama Tuhan. Tuhan mau yang terbaik buat kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, Tuhan izinkan bukan karena Tuhan mau menghabisi kita, no. Tuhan izinkan bukan Tuhan mau mempersulit kita, enggak. Tapi Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita. Dia adalah Bapa yang baik.
supaya mengerti yang terbaik buat anak-anaknya. Terkadang kita nggak bisa melihat. Seringkali kita nggak bisa lihat apa sih ini yang terjadi, Tuhan, kok begini. Tapi nanti kita akan ngomong, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam kebaikan. Nanti kita akan katakan semuanya baik, yang Yesus rencanakan yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini pengurapan untuk melihat tercurah, agar saudara melihat terobosan demi terobosan yang tersedia. Saudara akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Nubuatan demi nubuatan, marifat demi marifat akan terjadi dalam hidupmu. Seturut dengan kehendak dan waktunya. Haleluya, haleluya. Bapak, setiap apapun yang kau taruh di hati hamba sudah aku sampaikan. Tuhan, meteraikan firman-Mu, meteraikan marifat-Mu, meteraikan nubuatan yang daripadamu. Dan bawa kami terus maju melesat bersama-Mu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Buat saudara yang mau berikan persembahan, atau saudara yang mau kembalikan perpuluhan milik Tuhan, angkat tanganmu. Dan mari kita berdoa. Persembahan diberikan atau persepuluhan diberikan melalui bank transfer selesai ibadah ini. Mari kita doakan dulu, angkat tanganmu. Maafkan saudara. Bapak, inilah persembahan kami, inilah korban syukur kami, korban misi kami, ucapan syukur kami, dan inilah persepuluhan dan milik-Mu yang kami kembalikan kepadamu. Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau sucikan. Jadikan persembahan kami dan persepuluhan kami menjadi penyembahan yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Dan Engkau yang kuduskan, sucikan, supaya semua ini bisa dipakai untuk menopang pelayanan, menopang hamba Tuhan, menopang penginjilan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Begitu juga dengan tangan-tangan yang belum bisa memberi, berkat yang sama turun atasmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan. Diberkatilah pelayananmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah penginjilanmu oleh Tuhan. Diberkatilah seluruh pekerjaanmu stadimu oleh Tuhan. Diberkatilah setiap apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, dikuatkan berhasil kemanapun kakimu melangkah, kemanapun engkau berjalan, disertai dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih. Baik, murah, anugerah, pertolongan, kasih sayang, kebaikan, kemurahan, pengurapan, penyertaan, persekutuan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus senantiasa menyertai memperlengkapi engkau dari mulai saat ini sampai pada Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan akhirnya pergi jadikan semua bangsa murid Kristus, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
ajarkan mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan padamu, dan ketahuilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai engkau senantiasa dari mulai hari ini, waktu saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita yang hidup sesuai dengan kehendak. Yang di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, selamat berhari Minggu, selamat menikmati hari Sabat ini bersama dengan Tuhan dan keluarga. Ya, sampai jumpa minggu depan, saudara. Dan kita mau mulai kelas misi. Harusnya minggu ini sih kita mulai, tetapi karena kondisi kesehatan saya, kita akan buka di minggu depan. Ya, kita akan ada ibadah pembukaan juga minggu depan. Dan kita doakan supaya minggu depan kita sudah bisa ibadah secara onsite. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.